Jokowi. Ketua Umum Barisan Sudarsono Jokowi Lovers BSJL Sudarsono bilang pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi saat sempat bersitegang dengan masa TPUA di depan kediaman Jokowi April 2025 lalu. Polda Metro Jaya menaikkan status kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Semua adalah yang ada di lokasi. Kalau dulu pertama memang ada sampai 12 orang, tapi ini mengerucutkan mana-mana yang diperlukan, yang mengetahui persis kejadiannya waktu itu. Jadi mungkin berkaitan itu. Sementara itu, Saudara, Roy Suryo CS mengajukan surat permintaan gelar perkara khusus ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo CS bilang belum ada ketetapan hukum terkait keaslian ijazah Jokowi sehingga belum bisa ditingkatkan ke penyidikan. Sebelumnya, Jokowi melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu pada April 2025 lalu. Itu tindakan yang normal karena kami juga mengambil dasar hukum yang sama sebagaimana kami sebelumnya pernah mengajukan permohonan gelar perkara khusus berdasarkan ketentuan pasal 31 dan 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Hari ini pun kami akan menyerahkan surat permohonan gelar perkara khusus kepada Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dengan dasar sama pasal 31 junto pasal 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Penting ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama equal agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Baris Krim itu sangat beririsan. Sebab tidak mungkin orang bisa dianggap menyebarkan fitnah, ya melakukan pencemaran tentang ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Nah, ijazah yang dipersoalkan ini belum ada hasil kesimpulannya. Bahkan kami dengan tegas menyatakan sebenarnya proses di Polda Metro Jaya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap kita ya untuk hadir ya. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang melapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa ya. Pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam KUHP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Soal pelapor utama, Saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir. Tapi kami menunggu ya proses ini berlangsung dengan sangat baik. Politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Hari sebelumnya kan ada pengakuan yang sangat bagus dari mantan Rektor UGM. Ya, dia disampaikan panjang lebar 1 jam 13 menit itu dengan detail rinci. Tiba-tiba sehari kemudian ditarik ya. Ditarik sambil ada kertas yang disodorkan ke dia, terus beliau membaca. Kelihatan. Nah, ada orang juga tahu semua kok. Profesor itu juga sambil senyum. Yang penting udah beredar. Pak Sofyan Effendi itu dapat data dari mana? Gitu loh. Saya melihat bahwa Pak Sofyan Effendi itu adalah seorang deterministik. Ya, beliau itu adalah sudah pendamping yang kuat. Dulu beliau itu punya pendamping yang sangat kuat, yaitu Profesor Warsito Utomo, ada almarhum dan juga almarhum Profesor Agus Dwianto. Tetapi ketika kemudian beliau sekarang sudah tidak punya pendamping karena sudah meninggal, seakan-akan semuanya lepas. Beliau selesai rektor, apakah dia melihat data tentang Jokowi pada waktu beliau menjadi rektor? Pada waktu itu Jokowi belum siapa-siapa, dia belum tahu. Dan saya nggak yakin Pak Sofyan Effendi itu melihat. Makanya saya bertanya, dari mana beliau mendapatkan datanya? Itu dia juga belum mengatakan dari itu. Saya menduga bahwa beliau itu mendengar kabar dari sumber-sumber. Seperti teori psikologi, dia mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi yang pertama yang salah, yang kemudian menjadi pendapatnya dan nilainya yang ada pada dirinya. Yang kalau dari sumber yang saya lihat ini ada kaitannya dengan Gus Nur, kasusnya Gus Nur yang ada di sana. Maka sekarang siapa pembisiknya yang ada di situ?
Sekali lagi datanya itu yang kalau saya sayangkan dari Pak Sofyan itu dari mana beliau mendapatkan data itu, dan dia tidak ada kontrol, dan dia memiliki kelompok yang di UGM itu sendiri dia sangat terbatas. Saya itu kalau ke UGM itu kan pulang kampung, pulang kampus. Itu kampus saya. Saya S1, S2 asli di sana. Wah, Dokter Tifa asli jadi sana. Dokter Rizwan juga kan. Jadi kami Emang ada yang nggak asli? Ya, udah jelas lah seluruh Indonesia tahu lah. Dan kami ke sana. Judulnya awalnya tuh halal bihalal. Ya udah kita halal bihalal. Terus kalau kita judulnya halal bihalal loh. memang halal awalnya. bihalal. Betul. Makanya kita datang halal bihalal baik-baik dengan ketemu wakil rektor dikasih. Meskipun ya dikasihnya agak panjang sih skripsi itu. Kita periksa terus kita di depan tulisan-tulis Gajah Mada itu kita nyanyi himne Gajah Mada. Jadi kalau kemudian nyanyi himne Gajah Mada dituduh menghasut kan ya lucu aja gitu. Ketika ada 3 orang yang tanda petik mengharuskan pihak UGM untuk memperlihatkan ijazah Joko Widodo. Saya berbicara sesungguhnya tentang Mas Roy, Bang Risman, dan Dr. Tifa. Sekarang kenapa harus ijazah itu ditunjukkan? Sekali lagi pertanyaan, bahwa bukti itu tidak harus ditunjukkan fisik itu harus ada. Tetapi tanda-tanda yang lain itu sudah bisa cukup menjelaskan kepada kita tentang makna yang dimaksud. Tetapi kemudian yang terjadi adalah justru kadang-kadang dalam diri saya, karena saya juga tidak sepenuhnya mendukung Pak Jokowi. Ketika saya membaca petisi UGM dulu, saya justru malah bertentangan dengan Jokowi. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa saya sebagai orang UGM yang tahu bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM, maka kebenaran harus saya tegakkan. Meskipun sekarang dalam banyak hal saya masih tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi. Jadi sekali lagi di mata saya, seorang profesor, seorang guru itu salah itu boleh. Tapi jangan sampai saya berbohong. Lah karena itulah maka kemudian sekali lagi saya bertanya, kenapa harus ditunjukkan? Dan apalagi kalau misalnya itu persoalan-persoalan seperti itu kan adalah hak saya untuk bisa menunjukkan atau tidak. Jangan saya dipaksa untuk menunjukkan itu kepada orang lain. Sekarang pertanyaan saya adalah, kenapa harus ijazah? Itu asli atau palsu? Tetapi Pak Jokowi itu adalah benar-benar lulusan UGM. Kalau dia lulusan UGM, maka dia berhak akan ijazah. Ini dulu harus kita pegang. Kebetulan saya menjadi ketua Dewan Guru Besar, banyak bergaul dengan dosen-dosen dari kehutanan, dan saya bertanya kepada mereka, benar enggak? Dosen-dosen mengatakan benar, ya sudah, apalagi saya yang tidak saya sanksikan. Begitu. Ya benar lulusan UGM, tapi pertanyaan saya tadi Pak, berarti Jokowi ini sarjana S1, sarjana muda, atau apa jadinya? Dia S1, lulus S1. S1. Iya, Dari Fakultas Kehutanan. Dari Fakultas Kehutanan. Dengan titel Dokter Andes atau insinyur? Insinyur. Adik teman seangkatan saya itu menceritakan kepada saya pada satu acara bahwa Pak Jokowi itu betul-betul lulusan UGM. Kemudian juga dari penjelasan, kalau menurut saya penjelasan dari Bu Rektor, penjelasan dari Pak Dekan, itu sudah lebih dari cukup menjelaskan bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan UGM, dan itu pun juga ada beberapa pernyataan dari beberapa temannya yang lulusan UGM. Pak Kun, di Dewan Guru Besar UGM sendiri pernah tidak ada perbincangan atau rapat tentang ijazah Jokowi ini? Saya pernah membicarakan dengan beberapa teman, dan beberapa teman dalam pertemuan-pertemuan itu mengatakan bahwa ijazahnya sah, asli, ada. Tidak ada terbelahnya pendapat. Tidak ada. Kalau di Dewan Guru Besar tidak ada. Itu artinya Profesor Sofyan Effendi merupakan minoritas dong? Kalau begitu, Pak Sofyan Effendi tidak masuk di situ. Di organisasi Dewan Guru Besar itu adalah suatu lembaga, isinya perwakilan guru besar, dan Pak Sofyan sudah pensiun untuk ketika saya menjabat sebagai itu. Yang soal Profesor tadi, Sofyan tadi ya, ya itu clear banget kan, nggak apa-apa. Kita juga udah sih, sebenarnya saya udah ketemu juga dengan Profesor pasca kejadian itu, dan banyak orang-orang Jogja. Apa kata Prof itu? Ya, kemudian beliau itu mengatakan, ya kayak nggak tahu aja gitu. Nah, itu cara beliau. Cara smart beliau, namanya profesor, harus tahu caranya untuk juga bisa menyampaikan dan juga mengkoreksi. Yang penting udah beredar, udah. Pak Sofyan Effendi kemudian menarik pernyataannya, itu orang-orang mengatakan itu dipersekusi dari banyak di antara mereka. Saya juga punya kelompok dengan mereka, saya ngobrol-ngobrol dengan mereka. Ari Sujito mengatakan tidak ada, kami dari universitas sama sekali tidak ada membuat ini dan itu.
barangkali yang terjadi adalah bahwa anak-anaknya mengingatkan bahwa Pak Sofyan usianya sudah 80 tahun, dan dari kelompok Jokowi mereka itu mengancam mau melaporkan ke Bareskrim, dan ini akan membuat repot beliau karena usianya sudah tua, maka mereka ditarik. Dampak dari apa yang beliau lakukan untuk pribadi Pak Sofyan itu kan memberatkan Pak Sofyan, seperti saya katakan. Bapak Sofyan akan dieneng-eneng, dengan eneng itu apa? Akan dibawa ke Jakarta, ke Bareskrim untuk memberikan kesaksian, untuk memberikan ini itu, gitu. Itu saya kira juga akan membuat jengah Pak Sofyan, dan diingatkan oleh anaknya, maka bisa jadi kemudian mereka menarik. Tetapi sekarang mengingatkan seperti itu, apakah itu juga persekusi? Sebelum saya dengan Mas Reza, saya juga bertanya kepada banyak pihak tentang beliau Pak Sofyan. Ada banyak hal. Kalau pada Pak Sofyan, Mas Reza saya kira bisa memahami siapa Pak Sofyan itu sebenarnya, sehingga nanti akan bisa mengetahui bahwa meledak-meledak beliau seperti itu, gitu, itu akan semakin tahu latar belakangnya. Tetapi saya minta maaf, saya tidak mau bercerita di forum ini. Kita hormati sikap dari Prof. Sofyan Effendi. Beliau itu seorang penegak kejujuran kalau menurut saya, ya, selain Pak Kasmujo, ya, hanya beda cara. Tapi akhirnya Jogja itu sudah membuat yang namanya maklumat Yogyakarta. Jadi Prof. Sofyan Effendi sekarang bersama Prof. Sofyan Wahab, bersama juga dengan Pak Tiasno Sudarto, ya, itu kemudian bersama dengan salah satu adik dari Ngarso Dalem, ya, GBH Yudaningrat. Itu kita sekarang sedang menyampaikan langkah-langkah untuk kemudian nanti menyampaikan maklumat Jogja. Mencari-cari yang tidak jelas. Sekarang justru dalam kondisi yang seperti ini, Sowan Sultan, Hamengkubuwono, Sultan ini, aduh, itu saya kemudian melihat-lihat dunia ini panggung sandiwara, gitu loh. Sekarang kenapa Mas ketika orang itu berani mengatakan dia jasa palsu, padahal mereka belum pernah melihat, dan itu adalah hak Pak Jokowi untuk menunjukkan itu. Kenapa kita harus memaksa? Bukankah seseorang punya hak untuk menunjukkan atau tidak? Katanya peneliti, tapi yang diteliti itu adalah fotokopian. Sekarang pertanyaan saya adalah, kualitas seperti apa penelitian seperti itu, karena sumber datanya tidak jelas, sumber datanya tidak valid. Peneliti itu ada kode etiknya, Mas. Peneliti itu tidak menjelek-jelekkan sumber datanya. Peneliti itu kalau lapor seperti itu cukup diselesaikan di Bareskrim, di kantor polisi, tidak harus kemudian mencari massa. Sementara kalau kita bisa melihat Mas Roy Suryo itu perannya sebagai apa sih dia? Karena dia sebagai seorang politisi, tetapi dia juga podcaster, yang dia setiap hari dia memposting apa yang dikatakan. Apakah itu tidak membentuk opini? Sekarang apa sebenarnya dia posisinya sebagai apa dia? Mau sebagai seorang politisi atau podcaster? Dan dia seharusnya harus menyala apa seperti itu, bahwa dia merasa dia yang paling benar dengan seperti itu. Namanya memang dari dulu Pasar Pramuka, meskipun tuh lokasinya adalah Pasar Pramuka pojok, ya gitu, bukan pasar yang burung Pasar Pramuka, bukan, bisa yang Pasar Obat, bukan, aslinya ada di situ. Dan saya juga tidak bergerak sendiri, kan ngapain juga harus tampil kalau ada misalnya orang yang benar-benar mengerti soal itu, intelijen yang mengerti itu dengan pasti, ya, bukan hanya satu orang yang intelijennya, dengan banyak orang, dan ada grupnya juga. Kita juga sudah langsung juga melakukan pembicaraan yang pada saatnya akan dikeluarkan. Ini masih di tapping, ya kan. Dan makanya statement ketika salah satu profesor yang sekarang malah nuntut saya, lucu aja, tak hadapi aja gitu. Ada yang namanya Profesor Maman Paiman, ya, melaporkan saya ke Polda Metro, ya, kemudian nuntut Bitor, nuntut Pak Rismon. Aduh, ini lucu aja. Tapi ini akan makin ramai dan makin akan membongkar semuanya, ya gitu. Dan orang-orang yang memang benar-benar ada di Pasar Pramuka itu, dan yang terduga dialah dulu yang mengerjakan itu semua. Itu bohong. Bitor itu siapa? Banyak penjelasan sudah menjelaskan, gitu. Bitor juga katanya. Masalah hukum itu bukan katanya, tapi bukti. Kalau selama ini katanya orang bermain-main dengan isu di sini, itulah tadi yang saya tidak suka. Mereka merusak nama baik Gajah Mada karena mereka membantung image, membuat dirinya paling benar, UGM paling salah, geruduk sana, geruduk sini. Anda melihat rela agama kemarin yang hadir berapa orang? Tidak lebih dari 30 orang, Mas. 30 orang, tapi dengan media massa yang demikian banyaknya, pengaruhnya, gaungnya sudah banyak, Mas.
Karena saya punya kelompok diskusi yang memikirkan kemajuan negeri, persoalan negeri, orang-orang kritis yang setiap hari Rabu kita melakukan satu diskusi rebon gitu. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang aktif, banyak mereka yang bersuara ini dan itu dan sebagainya, cerdas, sangat bagus begitu. Seperti dulu misalnya Gibran pernah menjelaskan, Gibran bukan wakil presiden, Gibran dari UGM, bahwa Pak Jokowi itu adalah alumnus yang paling jelek gitu. Itu sebetulnya kan itu juga pikiran yang sangat baik dengan mereka. Tetapi sekali lagi sama seperti banyak yang seperti saya. Ketika bicara dengan Pak Jokowi dalam kebijakan yang lain, mereka itu sangat benci. Tetapi ketika masalah ijazah, karena banyak juga dari mereka teman-teman dari kehutanan dan tahu ceritanya, banyak dari mereka yang jelas mereka tahu bahwa Pak Jokowi itu memang benar-benar lulusan UGM, gitu loh. Sehingga mereka cuma dibelah-belah dengan cara ini itu ya. Itu yang saya tidak suka. Makanya tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya ketiga orang itu wise dan mereka tuh peneliti yang benar, peneliti itu tidak harus menjelek-menjelekkan. Mereka justru melindungi respondennya, melindungi. Sekarang betapa kasihannya Pak Kasmujo di Kiwotengen padahal sudah sepuh dan sebagainya, begitu loh. Kalau misalnya seperti itu dilaporkan dengan forum yang benar, itu peneliti, gitu. Mengatakan peneliti, tetapi sendiri dia tidak memahami etika, cara memilih subjeknya salah, dan sebagainya. Apakah itu hanya self-declaration? Bahwa saya peneliti itu saya, karena saya mengemukakan, gitu loh. Dan saya justru, ini teman-teman dari UGM, itu banyak yang menyayangkan, Mas. Ini saya berkata jujur, bahwa ketika Pak Sofyan Effendi menarik pernyataannya, itu banyak teman kami itu mengatakan alhamdulillah. Tapi ketika kemudian dia mengatakan seperti itu, banyak orang waduh kasihan Pak Sofyan Effendi dia neng-neng, kasihan Pak Sofyan begitu kan. Hari ini saya diajak Mas Reza ini, saya juga sudah berdiskusi dengan Wakil Rektor Pak Ari Sujito. Saya mau diajak ngomong-ngomong dengan Mas Reza besok pagi. Gitu. Sehingga saya yang belajar di sini ini ngomong di sini tidak saya ngomong bohong, tapi juga punya data. Saya menghubungi dua orang, Mas Fatur juga saya hubungi karena Mas Fatur itu termasuk lingkungan dekatnya Pak Sofyan Effendi, gitu. Sehingga saya tidak hanya ngobrol, bukan sekedar ngobrol, tapi ada data yang kuat. Kalaulah kita lakukan survei terhadap seluruh dosen Universitas Gadjah Mada, Pak Kun yakin mayoritas meyakini bahwa ijazah Jokowi adalah asli? Itu bukan masalah asli atau tidak asli, tapi percaya atau tidak. Karena sekarang image Gadjah Mada sudah dirusak. Kalau asli itu adalah yang menyatakan itu adalah universitas punya catatan, fakultas punya catatan akademis tentang kegiatan Jokowi, itu asli. Tadi saya tanya, yang berhak menyatakan bahwa Jokowi itu lulusan UGM itu siapa? Kalau mereka lulusan UGM, dia berhak akan ijazah. Siapa yang berhak mengeluarkan ijazah? Universitas dan fakultas itu hanyalah catatan administrasi dan catatan akademis. Begitu. Orang lain diumbus setiap hari palsu. Karena memang Pak Jokowi kemudian bermain sandiwara di sini, hanya tidak menunjukkan ijazahnya, orang sudah ngecap palsu. Padahal sekali lagi, ketiga orang itu yang mereka lihat ijazahnya bukan ijazah asli. Mereka juga belum pernah melihat ijazahnya Jokowi, tapi berani mengatakan ijazahnya palsu. Tetapi Marwah UGM sudah dirusak. Yang rusak siapa? Lah tiga orang itu kan kemudian merusak nama baik UGM. Dampak dari itu adalah semuanya menjelekkan UGM. Banyak orang mengatakan jangan. Mereka menjelek-jelekkan rektor, menjelek-jelekkan UGM. Kami tidak mau tahu, kami tuntut. Jangan ada main-main terhadap orang 12 ini. Ini mulutmu, harimaumu yang memakan dirimu sendiri. Undang-undang itu kau langgar, berarti kau harus siap menerima konsekuensinya. Ingat loh, ini mantan presiden. Apa urusan lo apa? Mau gua tunjukin lo kagak, kan gak ada hubungannya. Kamu koruptor soal dapat dipidana dia. Hanya harus dilakukan penahanan. Ingat baik-baik, itu sudah pro justisia.